Halo semua, terima kasih telah mengunjungi channel ini. Sebelum kita melanjutkan videonya, mari kita tekan dulu tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi yang paling pertama. Nah, kalau sudah, mari kita lanjutkan ke videonya. Mungkin dari kita selalu mendengar dengan kata-kata yang seperti ini. Jika kita belum makan nasi, maka belum disebut makan namanya. Mungkin kata-kata itu sudah sangat lazim di masyarakat Indonesia. Padahal zaman dahulu masyarakat Indonesia tidak makan beras. Lalu apa makanan pokok masyarakat di Nusantara pada zaman dahulu? Kutip pernyataan Profesor Nadirman Haska, menurut beliau, saya meragukan beras meskipun tanaman padi penghasil beras diperkirakan sudah masuk ke Nusantara dari India atau Indochina sekitar 1500 tahun yang lalu. Meskipun pada saat itu sudah ada masyarakat di Nusantara yang mengkonsumsi beras, tapi tidak mendominasi seperti sekarang. Dari dasar keraguan saya yang pertama, prasasti Talang Tuo yang dibuat Raja Sriwijaya pada tahun 684 Masehi yang tidak menyebutkan nama tanaman padi atau beras yang ditanam pada sebuah landscape yang disebut Taman Sri Setra. Yang kedua, belum mendapatkan informasi atau data dari para arkeolog tentang adanya penemuan alat masak memasak dan makan yang berhubungan dengan beras atau padi. Selanjutnya, mengutip pernyataan dari Nadirman Haska, peneliti sagu Indonesia menyatakan pada pahatan atau relief di Candi Borobudur tentang palma, kehidupan seperti kelapa, lontar, aren, dan sagu. Selain itu, masalah istilah penamaan masyarakat Jawa menyebut beras dengan sego dan orang Sunda menyebutkannya dengan sangu yang mendekati kata sagu. Masih berdasarkan prasasti Talang Tuo, maka saya menduga makanan pokok masyarakat Sriwijaya adalah tepung sagu. Keyakinan ini karena di dalam prasasti itu disebutkan pohon sagu bersama tanaman palma lainnya seperti kelapa dan aren. Jika tepung sagu merupakan makanan pokok masyarakat era itu, adakah kuliner yang dapat dilihat dan dirasakan pada saat ini, khususnya di masyarakat Palembang, kota yang diperkirakan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya selama 5 abad? Menurut Profesor Nadirman Haska, saya menduga gelesan, yakni makanan yang terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan daging ikan yang diadon setelah diberi garam sedikit dan air. Mungkin orang saat ini menyebutnya dengan lenjeran. Makanan ini bukan hanya dikonsumsi masyarakat saat di rumah saja, tapi juga dikonsumsi saat perjalanan. Sebab sifat dari lenjeran yang tahan lama seperti bahan ikan lainnya, seperti daging asap. Selama perjalanan, lenjeran dibungkus dengan daun pisang atau daun jati. Fakta lainnya, fakta sejarah itu tak lepas dari cadangan pohon sagu alami yang bisa menjadi sumber karbohidrat alternatif pengganti beras. Indonesia memiliki 1,4 juta hektar lahan sagu yang tersebar di hutan tropis Sumatera, Kalimantan, Maluku, hingga Papua. Namun, Papua dan Papua Barat menyimpan cadangan 1,2 hektar. Sayangnya, baru 5% cadangan sagu yang dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat dan produk olahan makanan. Padahal, sagu bisa diolah menjadi makanan lezat seperti somai, empek-empek, bakso, hingga papeda. Dari sagu yang ada di Indonesia, 95% merupakan sagu yang tumbuh alami. Nadirman melanjutkan, Jepang dinilai sebagai negara di dunia yang peduli dan bersemangat meneliti tentang khasiat sagu. Kondisi bukan tanpa sebab. Tentara Jepang saat kala berperang di Indonesia, ada yang melarikan diri ke hutan di daerah Halmahera, Maluku. Di sana, tentara Jepang mampu bertahan hidup di tengah hutan hampir 35 tahun hanya dengan mengandalkan makanan dari sagu. Saat ditemukan pada tahun 1982, dia seorang tentara Jepang yang masih hidup di dalam hutan di Halmahera selama 35 tahun, tutur Nadirman. Selain itu, Jepang paham bila sagu bakal menjadi produk pangan alternatif di tengah terbatasnya dan menurunnya stok pangan dunia seperti beras di akhir abad 21.
Akhir abad 21, sagu menjadi salah satu alternatif sumber pangan Indonesia. Indonesia sendiri bisa menjadi pemasok sagu terbesar di dunia, katanya Nadirman. Itu dia teman-teman, berikut adalah pembahasan tentang makanan dari masyarakat Nusantara 1500 tahun lalu. Dan ternyata jawabannya adalah sagu. Nah, di antara kalian yang suka dan gemar makan sagu setiap hari, tulis komentar kalian di bawah. Dan juga tinggalkan komentar kamu tentang video apa yang ingin kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih.